Dengan alasan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan khidmat. Kemudian di beberapa Ramadan ini kita sering mendengarkan ada upaya masyarakat yang menutup paksa ataupun juga melakukan sweeping terhadap tempat-tempat hiburan malam. Gesekan pun terjadi. Nah, untuk bisa meminimalisir hal ini terjadi, untuk bisa mencegah hal ini kembali terulang, bagaimana sebenarnya kebijakan dari pemerintah mengatur operasional dari tempat hiburan malam. Untuk itu kita akan mendengarkan nanti sikap dari pemerintah yang akan disampaikan oleh Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, terima kasih TV One sudah mengundang kami. Baik, selain Pak Sandi nanti kita juga akan mendengarkan sebenarnya apa yang menjadi curhat dari para pelaku dari dunia usaha hiburan ini. Sudah hadir Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, Mbak Hana Suryani, bersama saya di studio. Selamat malam Mbak Hana. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Mbak Hana nanti kita juga akan mendengarkan apa pandangan dari Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Kholil Nafis, juga bergabung secara daring dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Sandi, bisa disampaikan kepada masyarakat, kemudian juga kepada para pengusaha tempat hiburan malam yang sudah menantikan sebenarnya apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah mengenai hal ini. Apalagi kita ini kan sedang berupaya pulih dari masalah pandemi, masalah perekonomian, bangkit perlahan-lahan. Kita juga saat ini sedang melaksanakan pesta demokrasi. Pak Sandi bisa jelaskan mengenai kebijakan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan kali ini. Silakan Pak Sandi. Pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan kami dari pemerintah tentunya menyadari betul bahwa Ramadan ini adalah bagian daripada bagaimana kita bisa juga menjadi jati diri bangsa kita yang tentunya bisa mengangkat bahwa ekonomi ini terus akan bergerak dan akan kita pompa, karena biasanya Ramadan ini justru membawa berkah. Nah, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pemda ini memiliki kewenangan penuh untuk penyelenggaraan regulasi di wilayahnya, selama tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya. Juga berkaitan dengan pengaturan usaha hiburan malam. Tentunya pemerintah daerah dengan kearifan lokal, dengan adat istiadat, dan juga mempertimbangkan kekhusyuan dari umat muslim yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini akan menerbitkan regulasi dan aturan operasionalnya. Tempat hiburan malam sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayahnya, dan berkoordinasi dengan kami di pemerintahan pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Nah, kami di Kemenparekraf menghimbau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di seluruh Nusantara untuk menerbitkan pendekatan kebijakan yang bisa win-win solution bagi semua pihak. Bisa menjadi jembatan, karena ini tentunya umat Islam yang sedang beribadah perlu kita berikan penghormatan, dan juga kita harus berikan sosialisasi sehingga masyarakat dapat memahami dan melaksanakannya, dan tidak perlu lagi adanya sweeping, karena ini tentunya bisa memicu keresahan yang ada di masyarakat. Pemerintah akan hadir untuk memastikan kekhusyuan dari menjalankan ibadah Ramadan, dan juga buat para pelaku usaha ini akan ada aturan yang jelas sehingga ini bisa dipatuhi, dan bisa ada juga harapannya bahwa para pegawai yang akan menerima THR ini juga bisa mendapatkan haknya. Saya selalu menyampaikan jangan nunggu akhir, tapi di awal atau pertengahan sudah bisa menerima THR-nya sehingga bisa dibelanjakan, dan konsumsi ini akan memutar ekonomi.
Baik, Mbak Hana ada di sini bersama saya, Pak Sandi mewakili rekan-rekan pengusaha tempat hiburan. Mbak Hana mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Sandi, karena Pak Sandi menginginkan adalah solusinya win-win solution begitu. Jangan sampai kemudian ada upaya sweeping lagi. Dari teman-teman pengusaha hiburan juga ada yang ingin disampaikan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan marhabani Ramadan ya, bahwa kita semua menyambut bulan suci ini dengan penuh sukacita, Mbak Putri. Dan kami dari pengusaha juga betul-betul siap untuk menghadapi bulan suci ini dengan mentaati semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Itu dulu. Itu bentuk dari ketaatan kami kepada pemerintah adalah dengan mentaati semua aturan yang ada yang sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya, Mbak Putri. Jadi sebetulnya kalau kita lihat khusus DKI Jakarta, ini tidak ada perubahan yang signifikan karena setiap tahunnya peraturan dari Dinas Pariwisata itu hampir sama, bahkan sama seperti itu. Nah tinggal kalau saya dari asosiasi, saya ini kan menjembatani ya Mbak ya, antara pengusaha dan pemerintah. Bagaimana kami juga, pemerintah juga pastinya secara makro melihat bagaimana pengusaha atau usaha hiburan ini pasti harus mengakomodir kebutuhan dan permintaan dari masyarakat yang memang pada saat bulan suci Ramadan ini kita semua harus menghormatinya. Kalau saya dari masukan dari rekan-rekan pengusaha ya memang nggak mungkin semua bisa diakomodir ya, karena dari sebelah pihak ada beberapa juga pengusaha yang merasa ya memang kita sudah memang dalam 12 bulan ini ada 1 bulan lah kita memang harus dalam mungkin tarik rem sedikit seperti itu, toleran kepada masyarakat. Dan khususnya DKI Jakarta, kami ini masih sangat berterima kasih karena nggak semua ditutup. Kalau kita lihat di daerah-daerah penyangga, di daerah luar itu semua ditutup Mbak Putri. Nah, tapi yang kami harapkan adalah pengusaha yang diizinkan boleh buka pada saat bulan suci Ramadan ini, saya sudah menghimbau juga kepada pengusaha untuk dengan segala yang telah diberikan oleh ketentuan oleh Dinas Pariwisata, ayo kita hormati bersama. Nah, tapi saya selaku asosiasi juga saya menyuarakan ini ke rekan-rekan instansi bahwa pada saat melakukan operasi atau operasi di lapangan itu tolong kedepankan pembinaan, jangan penindakan. Selama ini seperti apa sebenarnya? Nah, ini yang kita khawatirkan karena kerap kali operasi itu dilakukan bergilir gitu. Jadi capek kita. Jadi maksudnya apa itu bergilir? Bergilir itu dalam arti nanti ada dari pihak ini, instansi ini, instansi ini, instansi ini. Iya gitu. Jadi kita ini udah di bulan Ramadan, saya bilang kita mencoba ini di luar dari teman-teman yang nakal lah ya. Karena setahu saya anggota kami itu adalah orang-orang yang memang sudah senior dan sangat mentaati, menghormati peraturan. Nah, bagi kami yang sudah mentaati, menjalani kewajiban kami, tolong berikan hak kami. Karena kami selaku pengusaha kan dilindungi oleh undang-undang. Betul. Dan kedepankan asas praduga tak bersalah. Jangan nanti dalam 1 minggu dari instansi A jalan operasi, dari instansi B, dari instansi C, belum lagi kalau yang gabungan. Jadi di tengah kami juga dalam keadaan yang minim secara turun drastis secara pendapatan dan sementara kewajiban kami meningkat, ditambah lagi kami stres. Kita nggak ngelakuin apa-apa, kita udah menjalankan kewajiban, tapi nanti di WA grup atau dapat info-info, oh mau ada razia, mau ada operasi dari instansi A, instansi B, instansi C, instansi gabungan. Itu betul-betul bikin kami jadi stres. Saya aja seorang ketua asosiasi yang sudah lumayan lama di industri ini, setiap kali dengar mau ada operasi itu
kita juga nggak enak, nggak nyaman, Mbak. Baik. Gitu. Nah, ini menjadi satu keluhan yang bisa disampaikan oleh Pak Sandi, tapi nanti Pak Sandi, sebelum Pak Sandi memberikan tanggapan dan juga respon, Pak Kiai Khalil Nafis lebih dahulu. Pak Kiai, seperti yang sudah sempat saya sampaikan, masyarakat ini kemudian banyak, kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya gini, ingin kemudian melaksanakan ibadah secara tenang, betul sekali, tapi upayanya kemudian ikut menertibkan, ikut melakukan operasi-operasi begitu di luar instansi yang resmi ya, ini kemudian melakukan sweeping dan sebagainya ke tempat-tempat hiburan. Pak Khalil Nafis, mungkin juga bisa diberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal ini. Ya, saya pikir kalau yang melakukan penegak hukum adalah para penegak hukum. Kalau bukan penegak hukum melakukan penegak hukum, maka dia menjadi melanggar hukum. Oleh karena itu, sweeping tak dibenarkan juga di dalam Islam dan juga tidak dibenarkan dalam hukum kita. Di Islam itu juga ada petugasnya, orang yang melakukan penegakan hukum. Dan kita hanya menyampaikan dakwah, nggak bisa memaksa. Oleh karena itu tidak diharapkan, dan saya mohon masyarakat itu bukan tambah khusyuk kalau kita melakukan sweeping, tapi malah merusak terhadap puasanya. Karena kita sudah melanggar terhadap aturan negara, sementara kewajiban kita adalah ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu taat kepada pemerintah. Karena kita bukan pemerintah, maka kita mungkin bisa melaporkan sesuatu yang melanggar hukum. Mungkin juga kita bisa mengadukan kepada pihak terkait untuk penertiban, tapi kita jangan sampai melakukan penertiban sendiri. Dan alhamdulillah pada belakangan ini sudah beberapa tahun masyarakat sudah sadar tidak ada melakukan sweeping, tapi hal-hal yang mengganggu sudah bisa ditangani dengan cara melaporkan pada pemerintah. Kami berharap juga kepada pengusaha dan pemerintah agar mengerti lah. Ini kan ada yang sudah mulai tarawih malam ini, ada yang sudah puasa besok, kemudian tentu besok malam sudah bisa kompak puasa semua. Tadi sudah Bu Hana dengan sadar ada 1 bulan tenggang rasa, mudah-mudahan Allah berikan rezeki di bulan-bulan lainnya mengganti dari 1 bulan yang demi kehusyuan kita. Baik, nanti setelah jeda kami berikan kesempatan kepada Mas Menteri masih berada bersama kami tentunya untuk memberikan tanggapan. Tadi ada kekhawatiran disuarakan oleh Mbak Hana mewakili rekan-rekan para pengusaha hiburan. Jadi stres kalau sampai kemudian ada operasi yang tidak mengedepankan pembinaan tapi terus menekan. Nanti juga kita akan lihat pantauan apakah masih banyak tempat-tempat hiburan yang saat ini masih terus buka dan juga menyalahi aturan. Tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Menteri masih bersama kami tentunya. Silakan diberikan tanggapan. Mbak Hana menyuarakan apa yang dikeluhkan oleh para pengusaha dari tempat hiburan selama bulan Ramadan. Banyak sekali kemudian operasi-operasi yang datang ke tempat-tempat tersebut. Pak Sandi kemudian malah tidak membina tapi malah menekan dan juga membuat stres ini para pengusaha. Silakan Pak Sandi. Ya, terima kasih Mbak Hana, masukannya memang valid ya. Yang disampaikan itu juga saya sering dengar dari teman-teman pengusaha, dan ini yang tentunya akan kita lakukan lebih baik koordinasinya, komunikasinya, terutama di bawah binaan dari Kementerian Dalam Negeri, agar pemerintah daerah juga bisa menerbitkan aturan berupa surat edaran terkait operasional tempat hiburan malam ini dengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada gray area dan tidak ada multi interpretasi. Dan kewenangan pengaturan ini tentunya di pemerintah daerah ini harus diedukasikan, disosialisasikan, sehingga kita juga minta masyarakat yang melihat ini bisa memberikan pengawasan agar berjalan lebih baik ke depan. Karena kita lihat bahwa yang dirugikan jika ada sweeping yang terus-menerus, maka akan ada ekonomi biaya tinggi. Misalnya sweeping bukan oleh ormas ya, tapi oleh instansi yang tidak mengedepankan pembinaan, tapi justru penindakan. Dan ini saya dulu juga mantan pengusaha, pasti akan berdampak ekonomi biaya tinggi. Tapi jika kita sosialisasikan dengan jelas, dihitung betul-betul tadi yang disampaikan Pak Yai, insya Allah dengan pengusaha melakukan penyesuaian selama bulan suci Ramadan ini, rezekinya akan ditambah di bulan-bulan lain ini. Tentunya kita percaya bahwa rezeki itu kan tidak tertukar.
Mereka ini jika melakukannya ini dengan penuh keikhlasan, seperti yang tadi Ibu Hana sampaikan, maka saya melihat ini adalah nanti perbaikannya untuk tata kelola yang lebih mumpuni ke depan. Karena kalau kita lihat Pemda DKI Jakarta misalnya, ini udah ada surat edarannya untuk bulan suci Ramadan 2024 dan Hari Raya Idul Fitri, ini sangat jelas. Mana yang bisa buka, mana yang harus tutup sampai dengan hari ketiga Idul Fitri misalnya. Juga pemerintah kota Surabaya, ini juga sudah jelas memberikan jam operasionalnya maupun juga berkaitan dengan mana yang bisa buka, mana yang harus tutup. Dan tentunya yang kita kedepankan adalah bagaimana umat Islam ini bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan sehingga tentunya keberkahan Ramadan yang telah kita nanti-nantikan agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita ini bisa kita raih. Baik, Pak Kiai Khalil Nafis mungkin juga bisa berikan pandangan, Pak Kiai, sebenarnya bagaimana ini selama bulan Ramadan sebaiknya tempat-tempat hiburan ini seperti apa, Pak Kiai, agar kemudian bisa masing-masing yang melakukan ataupun juga menjalankan di dunia usaha bisa berjalan, tapi yang juga menjalankan ibadah di bulan Ramadan juga tidak terganggu, Pak Kiai. Sebenarnya dari kita melihat dari hiburan kan macam-macam hiburan ya. Rabbana Merawis juga hiburan. Gitu ya. Kemudian hal yang lain seperti hanya hiburan karaoke juga adalah hiburan. Mungkin dikategorikan ya hiburan-hiburan yang itu sifatnya bernuansa religi, saya pikir itu bisa menjadi bagian dari kita berpuasa. Tapi ketika hiburan itu yang bertentangan dengan kita seperti maksiat atau hal yang lain yang mengarah kepada mengganggu pada kehusyuan, saya pikir saling mengerti lah, saling toleransi. Upamanya pada saat-saat puasa begini lebih tertutup. Kemudian juga bukanya jangan terlalu lama. Begitu juga suara-suaranya. Ketepatan saya pesantren ini di Depok, Pak Sandi beberapa waktu lalu sudah Pak Menteri pernah main ke pesantren saya, acara Ikatan Pesantren Indonesia itu di Depok. Ini kan di sebelah ada hiburan. Saya barusan lewat itu baru nyampe rumah masih tangtung-tangtung gitu ya. Nah, ini kan kurang baik sebenarnya untuk kita saling menghormati kepada orang yang beribadah. Kami pun yang beribadah tentu menghormati, mentoleransi kepada pengusaha karena juga bagian dari kehidupan mereka, kehidupan saudara-saudara kita, berarti juga menjadi pendapatan kepada negara. Tetapi kan ini momennya sedang melakukan ibadah sehingga diperkirakan sendiri kembali kepada adatnya masing-masing. Gitu ya. Bagaimana tidak melukai perasaan kita, lebih tertutup, lebih cepat, dan juga suaranya tidak lebih kencang, lebih dipelankan. Kalau umpamanya pengeras suara saja oleh Pak Menteri bisa diatur, masa pengeras suara hiburan nggak bisa diatur, pasti lebih bisa diatur. Ya, karena itu juga kepentingan paling dengan seseorang dibandingkan daripada syiar-syiar agama. Baik. Nah, ini kesempatan juga bagi Mbak Hana, mumpung juga walaupun bisa secara daring bertemunya, tapi ada lagi mungkin yang mau disampaikan ke Pak Sandi, termasuk juga tadi memberikan tanggapan. Pak Sandi mengatakan harus ada sosialisasi mengenai peraturan ini, baik itu dari instansi-instansi yang melakukan operasi maupun juga sosialisasi di pihak pengusaha hiburan. Kemudian juga melibatkan masyarakat atau pengawasan. Mbak Hana. Ya, betul tadi kalau kata Pak Menteri bahwa kita harus berkomunikasi baik dengan instansi, khususnya kalau saya dari asosiasi berarti saya harus berkoordinasi pergi ke beberapa instansi terkait untuk berdialog, berdiskusi terkait nanti pengawasannya bagaimana pada saat bulan Ramadan, karena agar tidak ada perbedaan di tiap layernya. Contoh ada kan memang instansi ini kan ada layer ya Mbak ya di setiap daerah.
Di satu kawasan itu dia ada 3 sampai 4 gitu, 4 lapisan. Mungkin ada yang level kelurahan, kecamatan, wali kota sampai DKI gitu. Sampai provinsi. Nah, ini memang harus disuarakan, dikomunikasikan karena jangan sampai nanti bahasanya beda. Gitu. Karena takutnya dari wilayah, dari level kelurahan atau kecamatan pada saat melakukan tugas operasi itu berbeda nanti dengan bahasanya dengan yang level wali kota gitu. Dan ini memang harus betul tadi Pak Menteri, dan memang karena saya di asosiasi, saya harus berkomunikasi dengan baik untuk membahas masalah ini. Dan tadi kepada Pak Yai juga terima kasih Pak untuk himbauannya Pak. Kami selaku pengusaha hiburan khususnya yang senior ya, kami justru saya pribadi justru sudah tidak sabar untuk menanti menjalani bulan Ramadan ini. Kami, tim saya, keluarga kami justru kami sangat menanti kehadiran bulan Ramadan ini gitu Mbak. Nah, khusus pengusaha hiburan Mbak, ini tadi ada kata-kata pembuka awal itu adalah bahwa bagaimana pengusaha hiburan untuk survive di saat bulan Ramadan ini. Nah, ini kebetulan bersinggungan dengan keputusan kemarin terkait undang-undang kenaikan pajak PBJT. Nah, industri hiburan itu memang kemarin sedang dihebohkan dengan kenaikan pajak yang mulai dari 40% sampai dengan 75%. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri, alhamdulillah kemarin dapat solusi dari Bapenda bahwa makanan dan minuman yang disajikan pada usaha hiburan itu akhirnya kami mendapatkan pajak 10% Mbak. Sehingga kami ini contoh kalau kami adalah karaoke atau diskotik itu akhirnya dikeluarkanlah 2 nomor objek pajak daerah. Yang mana kalau misalnya room karaoke-nya terbayar itu pajaknya 40%. Dan makanan minumannya 10%. Sehingga kalau kita ambil average-nya ini justru lebih murah dari yang kemarin 25% sebelum naik. Nah, ini baru saja terjadi kemarin di Februari, yang mana sekarang tiba-tiba kan terlalu mepet dengan Ramadan. Semoga ke depannya nih Mbak, tahun-tahun depan itu tahun ke depannya adalah akan timbul usaha-usaha yang bercabang dari usaha hiburan tersebut. Karena sekarang nih Mbak, di BKPM dari OSS itu izin kami berlapis. Ada karaoke, ada kafe, ada resto. Nah, selama ini kalau kita tarik mundur, pajak makanan dan minuman kami yang nempel ke hiburan itu 25% Mbak, masuk ke dalam pajak hiburan. Sehingga investasi kami di kafe dan restoran yang menempel pada hiburan itu tidak bertumbuh, bahkan mati. Nah, kedepannya kemungkinan justru akan menjadi solusi. Contoh kalau karaoke atau bar di tempat lain, mungkin di daerah penyangga lain, atau kalau Jakarta ditutup diskotik, kita bisa hidupkan kafe dan restonya. Karena jelas NOPD-nya sudah keluar, sehingga kami bisa menghidupkan untuk bulan Ramadan ini. Begitu. Pak Sandi, mungkin terakhir juga karena Pak Sandi juga terbatas waktunya untuk bisa bergabung dengan kita, silakan diberikan tanggapan menenangkan. Yang pertama adalah menenangkan para pengusaha bahwa memang nanti terjamin keamanannya asal kemudian para pengusaha tempat hiburan ini menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua mungkin sedikit saja Pak diberikan tanggapan, ada curhatan colongan tadi mengenai masalah pajak. Silakan Pak Sandi. Curcolnya Bu Hana ini alhamdulillah di beberapa daerah sudah teratasi, termasuk di Jakarta yang Bapendanya kebetulan kami juga memfasilitasi waktu itu, dan ini sudah menjadi sebuah solusi agar teman-teman yang bergerak di hiburan ini juga karena sekarang ini sudah juga ada proses judicial review di MK, ini kita harapkan nanti akan ada kejelasan, tapi paling tidak polemik di awal tahun sampai Februari ini sudah berhasil kami gerak cepat bersama dengan para pengusaha, dengan juga pemerintah daerah sudah tercapai sebuah solusi, tapi ini tentunya kita harapkan bisa lebih permanen nanti melalui desentralisasi fiskal yang teman-teman di pemerintah daerah nanti akan menjadi
stakeholders utamanya. Nah ini saya baru dengar tadi juga ada curcol dari Pak Yai. Pesantren Cendekia Amanah ini saya kebetulan juga baru saja datang di acaranya dan saya lihat memang di Jalan Raya Kalimulia ini ada beberapa kegiatan sentra ekonomi kreatif dan kegiatan yang ada di lingkup Parekraf seperti Warkop maupun juga ada di Jalan Raya Besar ini ya Pak Yai ya. Nanti kami akan lihat agar jedang-jedungnya ini datangnya dari mana, dari resto atau dari kafe. Karena saya nggak melihat di situ ada karaoke ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa diatasi Pak Yai. Terima kasih masukannya dan kami akan berkoordinasi dengan dinas di Depok. Nah terakhir akhirnya kita sekarang kan sedang memasuki saat-saat yang sangat, momen-momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Bulan suci Ramadan ini 11 bulan kita tunggu dan setiap akhir Ramadan doa kita ini adalah untuk dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Dan Ramadan ini selain membawa berkah dari tentunya pengampunan, kita bisa mendapatkan juga banyak sekali peningkatan ketakwaan, tapi ternyata Ramadan ini juga menggerakkan ekonomi. Saya mencatat di ekonomi kreatif sendiri peningkatannya itu sampai 20%. Dan saat nanti mudik lebaran dari total 126 juta lebih yang kita survei bersama Kemenhub, 93% itu akan berkegiatan wisata. Jadi mari sama-sama kita jaga kehucuan dari Ramadan ini. Bu Hana sendiri sudah sangat menanti, kita hormati dan insya Allah kita akan bisa menjadi insan-insan yang meningkatkan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Sandi, terima kasih sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk bisa terlibat dan juga berbincang dalam diskusi ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sandi. Kami akan jeda sejenak pemirsa. Pak Kiai Khalil Nafis, Mbak Hana masih juga bercerita kepada kita. Nanti Mbak Hana juga bisa bercerita apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh para pengusaha hiburan di bulan Ramadan, terutama mengenai masalah survival tadi. Kemudian juga nanti kita akan pantau di lapangan apakah masih ada para pengusaha hiburan kemudian yang masih nakal dan juga belum melaksanakan peraturan ataupun juga sesuai dengan Perda selama bulan Ramadan. Kami akan kembali setelah jeda. Ada peraturan khusus, ada jam operasi khusus yang harus kemudian dipatuhi, ditaati oleh tempat-tempat hiburan, termasuk di Jakarta tentunya selama bulan Ramadan ini. Nah, rekan kami Rizka Salsabila juga akan mengajak Anda untuk bisa mengetahui apa yang saat ini sedang dipersiapkan oleh para pengusaha hiburan, terutama di wilayah Blok M. Silakan Rizka. Ya, Caca dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan dan juga data yang kami kumpulkan di lapangan atau di daerah Blok M Jakarta Selatan ini, memang sejumlah tempat hiburan malam ini masih beraktivitas dan juga buka seperti biasa pada malam hari ini. Namun memang berdasarkan pembatasan jam operasional hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini akan dimulai pada H-1 bulan Ramadan atau pembatasan jam operasional malam pada jam operasional hiburan malam ini memang diberlakukan H-1 sebelum bulan Ramadan dan juga 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun pembatasan jam operasional yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sebagai upaya untuk menjaga kehikmatan ibadah puasa dan juga menghormati pelaksanaan bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Dan selain itu pembatasan ini berlaku untuk tempat hiburan malam atau usaha pariwisata seperti klub malam, diskotik, mandi uap, rumah pijat, serta arena permainan manu elektronik untuk orang dewasa. Selain itu, pada edaran dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Perekonomian Kreatif DKI Jakarta ini juga menjelaskan bahwa industri pariwisata seperti karaoke atau rumah minuman untuk
akan beroperasi dengan jam tertentu seperti yang tertulis pada edaran tersebut. Adapun pada edaran tersebut juga dijelaskan khusus untuk usaha klub malam atau diskotik yang menyatu dengan hotel bintang 4 atau bintang 5 dan juga kawasan komersil yang tidak berdekatan dengan rumah warga atau permukiman warga, rumah ibadah, sekolah ataupun rumah sakit. Ini ditentukan yaitu dengan ketentuan klub malam atau diskotik akan mulai dibuka pada pukul 20.30 hingga pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian mandi uap dan rumah pijat mulai dibuka pada pukul 11 siang hingga 23 malam waktu Indonesia Barat. Dan bar atau minuman yang berdiri sendiri akan mulai dibuka pada pukul 11 hingga 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini tentunya dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menghormati dan juga menjaga kondisi kondusif untuk masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dan juga pada nantinya Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu Caca dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio. Baik Rizka, terima kasih untuk informasinya. Berikutnya juga Leonardo, ini sudah berada di tengah-tengah masyarakat, minta pendapat masyarakat. Apakah masyarakat setuju atau tidak mengenai pembatasan tempat hiburan selama bulan Ramadan? Silakan Leonardo. Baik Putri Viala dan juga pemirsa, setelah pimpinan pusat Muhammadiyah menentukan awal Ramadan di 1944 Hijriah, awal puasa maksud saya 1445 Hijriah ini pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sejumlah tempat hiburan di kota Jakarta ini tutup sementara waktu. Bukan hanya, bahkan tempat saya mengabarkan untuk Anda yang berada di Pas Mangga Besar, itu yang biasanya identik dengan dunia hiburan dan kini hanya tersisa para pedagang makanan yang menjajalkan makanan mereka di kaki lima ini. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat mengenai adanya penutupan sementara untuk tempat hiburan yang ada di Jakarta, mengingat bahwasannya ini memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan mewawancarai dan mencari masyarakat dan menanyakan langsung. Selamat malam, dengan Mbak siapa? Aku Eca. Mbak Eca, boleh berdiri Mbak? Ya. Nah, Mbak Eca ini bagaimana tanggapannya setelah Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan himbauan untuk seluruh tempat hiburan malam, kemudian tempat-tempat diskotik ataupun tempat-tempat klub gitu, itu tutup sementara waktu mengingat bahwasannya ini memasuki bulan suci Ramadan. Mbak setuju atau nggak setuju? Kalau aku sih nggak setuju ya, karena kan bulan Ramadan, pastinya kan kita mau menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, dengan ketenangan gitu ya. Jadi aku sih nggak setuju gitu. Oh, berarti bisa dikatakan Mbak Eca ini setuju ya, mengingat bahwasannya kebijakannya itu menutup sementara waktu, mengingat bahwasannya memasuki bulan suci Ramadan. Begitu ya, setuju ya Mbak ya? Iya, aku setuju maksudnya, setuju banget. Oke. Iya. Nah, kemudian apa nih harapannya Mbak, mengingat bahwasannya ini kan memasuki bulan suci Ramadan Mbak? Bagaimana Mas? Harapannya ke depannya seperti apa ini Mbak? Ya harapannya biar lebih baik, biar lebih lancar, menjalankannya lebih tentram. Amin, lebih khusyuk. Oke. Terima kasih Mbak Eca untuk jawabannya, dan itu dia tadi pemirsa salah satu narasumber saya Mbak Eca, dan kemudian kita akan mencari lagi narasumber saya satu lagi di mana memang Mbak Eca ini dia mengatakan setuju adanya kebijakan pemerintah yang kemudian ini memberikan ataupun menutup tempat hiburan sementara waktu. Dan saya akan mewawancarai di mana salah satu yang akan saya wawancarai. Ya, izin Mas, boleh bisa minta waktunya sebentar? Ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Jaya. Pak Jaya, izin Pak, mau nanya. Pak Jaya setuju nggak ini dengan adanya kebijakan pemerintah yang menutup tempat hiburan sementara waktu, mengingat ini bulan suci puasa Pak? Oh, sebenarnya saya nggak setuju karena apa? Pengunjung kan adanya di tempat hiburan. Jadi gimana ya? Pendapatan kita jadi menurun. Ya kan? Kita kan pendapatan berkurang karena parkiran kan yang datangnya pengunjung semua. Oke, siap. Iya. Nah, harapannya Pak ke depan seperti apa nih Pak untuk pemerintah sendiri Pak? Harapannya kayaknya gimana ya? Kurang deh. Kurang istilahnya diberikan waktu iya, sementara ya Pak, iya. Buka ya dengan jam-jam tertentu iya. gitu ya. Kayaknya kurang deh. Iya, kurang itu. Kurang memungkinkan. Iya. Oke, siap.
Itu dia tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu masyarakat juga yang mengatakan dia tidak setuju karena pendapatannya akan berkurang, mengingat bahwasannya memang untuk pendapatan tukang parkir ini berasal dari para pengunjung yang mengunjungi tempat-tempat diskotik. Dan ada pun kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta yang mengatakan bahwasannya untuk sementara waktu ini selama bulan suci Ramadan, tempat-tempat hiburan ini akan ditutup sehari sebelum puasa dan juga sehari setelah 2 hari pada Hari Raya Idul Fitri. Dan diharapkan para pengelola ataupun pemilik usaha ini agar tetap menjaga ataupun menciptakan lingkungan ketertiban, mengingat bahwasannya ada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Begitu Putri, kembali ke Anda di studio. Leonardo, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Sebelumnya juga dari rekan kami Rizka Salsabila. Baik, nah ini sebelum nanti kita dengarkan juga apa yang dialami oleh teman-teman dari para pengusaha hambatannya selama bulan Ramadan ini, Pak Kiai Khalil Nafis juga bisa berikan pesan kepada masyarakat bagaimana kemudian menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Silakan Pak. Pak Yai masih bersama kita? Ya, pertama tentu kita kalau memang ada kekhusyuan di dalam kalau memang ada kita sebenarnya kalau hati bisa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak terpengaruh dengan yang di sekitar kita, tetap bisa khusyuk. Hanya saja ada kalanya orang yang masih dalam keadaan lemah ya imannya, kemudian juga masih butuh sarana pendukung untuk bisa khusyuk. Oleh karena itu tingkatan orang yang masih terpengaruh dengan di luar ini butuh suasana dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu kita saling mendukung untuk terjadinya kekhusyuan untuk kita berpuasa. Yang kedua tentunya hiburan-hiburan yang kita inginkan tetap memberi hiburan pada tempatnya dan dalam waktu yang terbatas itu. Memang ada konsekuensi satu sisi tadi berkurangnya pendapatan, tetapi ya kita memang karena menghormati memang tidak bisa sebebas-bebasnya. Ada orang yang rela pendapatannya berkurang demi kenyamanan. Kan lebih khawatir lagi sekiranya karena demi pendapatan kemudian ada orang yang melakukan protes sehingga menutup sama sekali. Karena apa? Karena sudah mungkin kemarahan dan seterusnya. Oleh karena itu peraturan pemerintah daerah yang memberikan sesuai dengan local wisdom, kearifan lokal itu perlu ditaati oleh pengusaha ya. Karena saya yakin seperti tadi Pak Sandi sampaikan, Menteri pun menyampaikan diri sendiri itu sekian lama menunggu Ramadan. Sehingga ketika ada di bulan Ramadan yang mengganggu bagi orang yang masih membutuhkan kondisi yang kondusif untuk khusyuk itu merasa jengkel dan bisa saja berakibat pada puasanya juga tidak maksimal, kemudian yang bisnis pun juga bisa menjadi masalah karena mungkin melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum. Kita tidak inginkan seperti itu. Oleh karena itu dari awal kita sama-sama taat kepada pemerintah, dan pemerintah saya pikir bisa mendengarkan dari kedua belah pihak, dari masyarakat muslim yang sedang berpuasa butuh kekhusyuan dengan kepentingan pengusaha. Kita tidak mungkin mematikan sama sekali. Toh masih ada waktu lain saya pikir yang bisa disesuaikan dengan usahanya para pengusaha hiburan ini. Ya baik, Mbak Hana, ini waktunya terbatas, waktu operasionalnya maksud saya. Ada juga yang ditutup, tapi di sisi lain di saat bulan Ramadan kebutuhan juga makin banyak, apalagi harus ngasih THR para pegawai. Nanti mungkin Mbak Hana bisa cerita lebih lanjut mengenai hal ini, bagaimana upaya para pengusaha tempat hiburan harus bisa survive di masa Ramadan ini setelah jeda berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan. Sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda, Mbak Hana, kebutuhan makin banyak, harus memberikan THR juga kepada para pegawai. Tapi jam operasional terbatas, pengunjung juga mungkin tidak sebanyak hari-hari biasanya, bahkan ada yang tutup. Kendala-kendala seperti ini bagaimana menyelesaikannya? Ya, kendala ini sih seharusnya pengusaha sudah bisa menyiasati, Mbak. Karena kan kembali dalam 12 bulan ini kan ada 1 bulan aja yang seperti ini. Dan bagi pengusaha yang memang sudah lama bergerak di bidang ini ya pasti paham bagaimana sebelum bulan Ramadan ini mereka menyiapkan menyisihkan keuntungannya untuk THR seperti itu. Terus ditambah lagi ya sebenarnya sih dilema, selalu menjadi dilema bulan Ramadan ini, tapi namanya juga pengusaha kan harus bisa menyiasati lah gitu.
Nah kalau kita menuntut terlalu banyak juga kepada pemerintah, ya nggak mungkin semua pihak dipuaskan kembali lagi. Betul. Pemerintah sendiri juga pasti ya harus mengakomodir semua kebutuhan dari banyak pihak. Makanya kembali saya bilang kalau untuk khusus Jakarta ini ya kami masih sangat berterima kasih lah masih dibuka daripada daerah-daerah lain yang betul-betul total ditutup. Nah itu penjelasan saya terkait bagaimana kita menyiasatinya. Bagaimana seperti saya sendiri juga. Saya ini pengusaha kecil Mbak, walaupun saya ketua asosiasi. Saya pengusaha kecil yang omsetnya juga sangat minim gitu, bahkan seringkali rugi. Setelah pandemi ini kita seringnya rugi. Saya rugi sampai hari ini. Nah ditambah mau masuk Ramadan ini, tapi konsekuensi lah. Kita pengusaha itu tahu bahwa berusaha itu nggak akan melulu untung, apalagi setelah pandemi itu betul-betul kami berdarah-darah bagaimana usaha kami itu semua banyak sekali ditopang oleh pinjaman-pinjaman seperti itu. Nah tapi karena ini kembali bulan Ramadan, kami kalau saya selaku orang Muslim ya pengusaha yang orang Muslim juga ya saya punya konsekuensi dan saya memang harus mengedepankan penghormatan saya terhadap bulan Ramadan ini. Nah, terkait untuk menyiasati bagaimana saya bisa survive di bulan Ramadan ini, yaitu memang kemarin alhamdulillah di bulan Februari kemarin ada terbit 2 nomor objek pajak sehingga usaha kami, dapur saya khususnya yang tadinya teh manis aja bayarnya 25% Mbak pajaknya. Nah sekarang teh manis saya bisa 10%. Nah sehingga ada geliat di sana bagaimana saya akhirnya semangat untuk menggerakkan dapur saya ini. Karena ini kan investasi ya Mbak. Betul. Dari peralatan dapur saya. Peralatan dan perlengkapan dapur. Sehingga akhirnya saya sudah mulai fokus terhadap makanan. Saya mulai GoFood, saya mulai rekanan-rekanan untuk frozen food atau apa. Intinya bagaimana aset dari peralatan ini bisa bergerak. Nah seperti itu Mbak. Nah lalu terkait bulan Ramadan penutupan di beberapa daerah dan pembatasan ya yang sangat minim ini dari pemerintah. Ini perhatian saya adalah, kami menghormati tempatnya ditutup oleh pemerintah. Tapi pemerintah harus hati-hati juga, monitoring juga terhadap demand-nya. Tempatnya ditutup Mbak, tapi demand-nya jalan terus. Betul. Karena kita mengingat nggak semua itu orang Muslim. Bahkan mungkin orang Muslim aja belum tentu semuanya menghormati bulan Ramadan gitu. Nah jadi kalau saya lihat ini sudah bergeser sekali Mbak. Pasar ya, minat pasar. Bagaimana waktu sampai sekarang juga pajak masih tinggi. Sehingga pasar ini market ini membentuk sendiri gayanya dengan menyewa apartemen-apartemen servis, hotel-hotel, mereka geser ke sana. Jadi kalau sekarang kita tutup, ditutup dan dibatasi jam tayangnya juga, ya memang kita nggak bisa teriak atau bagaimana juga, karena memang pasar sudah turun. Di industri kami hiburan itu sudah sangat-sangat turun. Karena yang saya selalu speak up di mana-mana, tolong monitor, pemerintah tolong monitor. Bahwa di luar sana market itu gesernya ke sana. Sewa apartemen servis, sewa hotel, minuman beli dari online, artinya dirugikan. Tidak ada penyerapan sumber daya manusia, mereka party, berdekatan langsung dengan masyarakat. Kalau di apartemen kan ini berarti rumah tinggal. Berdekatan langsung, tidak bisa terkontrol alkoholnya karena alkohol masuk ke dalam barang yang dikendalikan peredarannya. Lalu apakah di sana tidak ada narkoba? Kita belum tahu, karena tidak ada yang kontrol. Belum lagi jam tayang. Kalau di tempat hiburan tutup jam 2, hari biasa. Di sana bisa sampai pagi Mbak. Jadi sebetulnya ini sudah sangat dirugikan. Makanya kalau semua dari pemerintah, dari pihak manapun yang selalu menyoroti bahwa tempat hiburan, tolong deh. Hiburan ini adalah usaha yang legal, dilindungi oleh undang-undang secara investasi. Izinnya jelas, dari mulai izin nomor induk berusahanya sampai terakhir itu kalau ada yang punya alkohol, berarti sampai bea cukai itu lengkap Mbak. Baik. Tapi
pada kenyataannya kami-kami ini seringkali dituduhkan dengan stigma yang negatif terus. Ya. Apalagi kalau misalnya dianggap kami ini adalah kantong tebal, ATM, mesin pencetak uang. Enggak, diperes salah. akhirnya. Iya, itu salah sekali. Karena makanya saya sering bilang, kalau kita pakai data, silahkan tongkrongin dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu biasanya banyak banget tempat hiburan tuh tutup. Oh, oke. Nah, pada saat weekend, Jumat dan Sabtu, mungkin pengusaha baru berharap lah ya, wah mungkin hari ini akan ada tamu ramai atau apa. Tapi nanti di WA grup udah ramai juga, mau ada operasi. Nah ini kan yang dilema sekali gitu Mbak. Kita mengetahui sekarang apa kemudian yang dihadapi di lapangan oleh para pengusaha hiburan ini, dan berikutnya juga terakhir sebagai penutup juga Pak Kiai Khalil Nafis. Ini ada 1 hari tersisa, besok sudah ada juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, tapi kemudian yang juga mengikuti pemerintah sesuai dengan hasil sidang isbat tadi, hari Selasa baru tanggal 12 Maret ini menjalankan ibadah puasa. Silakan pesan agar ataupun juga pesan untuk masyarakat agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, Pak Yai. Baik, Pak Yai, sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan Pak Kiai Khalil Nafis. Pak Yai bisa mendengar suara saya? Ya, Pak Kiai. Baik, Pak Yai Khalil Nafis sepertinya masih ada kendala kami untuk bisa menghubungi Pak Yai Khalil Nafis. Kami cobakan hubungi kembali untuk bisa memberikan pesan kepada masyarakat semuanya. Terakhir mungkin Mbak Hana penutup juga, apa yang dilakukan oleh Mbak Hana agar semua kemudian para pengusaha hiburan ini taat akan aturan selama bulan Ramadan? Ya, kalau kami pasti hanya menghimbau ya Mbak, sebatas menghimbau saja. Karena ya semua kepala boleh hitam, tapi isinya kita nggak tahu ya. Betul. Mau nawaitunya seperti apa, masing-masing pengusaha itu beda. Tapi kalau saya pribadi, saya juga lumayan lama di industri ini, saya selalu, dan rekan-rekan yang lain ya, banyak sekali rekan-rekan pengusaha itu juga yang sangat taat Mbak gitu. Jadi saya hanya bisa selalu menghimbau melalui sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata atau instansi terkait, mungkin dari Polda Metro Jaya. Nah, di sana kita berkolaborasi untuk menghimbau rekan-rekan pengusaha. Yeah. Nah, ini di luar dari yang memang baru-baru ya Mbak, gitu. Kalau pengusaha baru, apalagi kalau kita lihat sekarang fenomenanya, pengusaha itu umur 20-an Mbak. Pengusaha hiburan tuh umur 20-21. Jadi mereka masih baru, euforianya juga masih semangat-semangatnya, dan sayangnya adik-adik ini tidak membaca dulu gitu peraturannya, do and don'ts-nya apa gitu, sehingga itu PR buat kami sebagai senior untuk merangkul lah mereka agar kita sama-sama berjalan ya nih Mbak, karena jangan sampai kita semua udah taat nih. Gara-gara 1-2 tempat ini nanti heboh lagi se-Jakarta. Satu yang berbuat dampaknya buat kita semua. Semuanya. Terima kasih. Nah, Pak Yai Khalil Nafis juga terakhir Pak Yai, pesan untuk masyarakat yang menjalankan ibadah puasa baik itu yang besok hari Senin ataupun juga Selasa. Silakan Pak Yai, penutup. Pertama, kita saling menghargai dan sudah biasa kita sering berbeda awal Ramadan maupun berlebaran. Sehingga perbedaan seperti ini tinggal bagaimana kita jadikan sebagai perbedaan yang membawa rahmah, bukan yang membawa perpecahan, apalagi malapetaka di antara kita. Yang kedua, kita persiapkan dari awal agar tambah hari di bulan Ramadan tambah baik, tambah rajin ibadahnya. Jangan dibalik, awal-awal baik dan rajin, lama-lama makin tidak rajin. Karena memang di dalam Islam itu di latihan Ramadan menjadikan yang akhir tambah baik, sehingga nuzulul Quran atau adanya Lailatul Qadar adanya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, tentu kami berharap saling menghormati antara kita, bahwa yang berpuasa pun mengerti ada saudara kita yang sedang mencari nafkah, sehingga tidak semuanya sebulan penuh atau memang seterusnya umpamanya selama puasa lalu orang tidak boleh membuka. Diberikan waktu membuka, saling menghargai, dan yang juga berusaha mengerti bahwa mayoritas di antara kita bangsa Indonesia sedang menjalankan ibadah puasa, sehingga
Barangkali kami doakan ya yang mengurangi dari jam kerjanya dan juga mengurangi dari waktu lamanya untuk membuka dan juga mengerti dan menghargai terhadap orang berpuasa di lain hari atau dengan rezeki jalan lainnya Allah bukakan sehingga mendapatkan rezeki tidak semata-mata dari hiburan tapi ada rezeki lain yang itu saling bisa kita menjalankan ibadah puasa dan saling bisa menjalankan usaha. Mudah-mudahan ibadah kita berjalan lancar sehingga amal ibadah kita menjadi lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Kiai Khalil Nafis. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Mbak Hana, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bersama keluarga. Dan pemirsa, setelah jeda rekan kami Agita Malika juga akan memberikan informasi menarik tentunya. Silakan Agita.